Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran hidup dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 terus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun selain dalam dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kita. Dan kalau engkau percaya, engkau dan itu mau akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dan dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mantap! Dan haleluya. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan ini sudah sore, kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sudah beraktivitas dari pagi, siang, sampai sore ini kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Engkau menyatakan berkat bagi kami, kami menyatakan firman Allah dari YouTube ini Bapak di surga. Tuhan memberkati, dan para pendengar kami juga diberkati, yang baru juga Tuhan berkati, dan mereka yang subscribe Tuhan juga memberkati. Semuanya Tuhan berkati dalam nama Yesus dan haleluya. Amin. Saya akan masih membacakan dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jadi perlunya hidup berjemaat. Ya. Ada JLL, ya, singkatan jemaat jalan-jalan. Kan dari satu gereja dia berjalan ke satu gereja yang lain, ya, hanya memuaskan nafsu, bukan ingin bertumbuh, karena dia sedang mencari jemaat yang sempurna. Kalau engkau mau mencari jemaat yang sempurna, nggak ada di dunia. Gembala yang sempurna pun nggak ada, karena nanti tunggu Yesus sekali datang kedua. Jadi kalau engkau masuk pada jemaat yang kau anggap sempurna, nanti jemaat itu menjadi tidak sempurna karena kehadiran. Yang kedua ada jemaat sana sini, JLL, JSS, ya, sana sini. Artinya kenapa jemaat sana sini? Dia terapa di sana, dia juga di sini. Hari ini dia mendapat sumbangan di sana, minggu depan dia mendapat sumbangan di sana, minggu berikut. Itu namanya jemaat sana sini, ya. Jadi dia dulu sudah tahu kapan pembagian sembako di dalam gereja tertentu, atau gereja yang sudah melakukan ini secara teratur. Jadi dia sudah tahu, oh hari ini, minggu 3, kalau minggu 1 gitu. Jadi dia kalau dikunjungi, kenapa baru nggak datang? Aduh Pak, kita lagi sibuk. Jadi pendusta. Jadi juga ada jemaat apa itu? JSHP. Jemaat sakit hati pindah. Atau banyaklah, ya. Tetapi saya tidak sudah mengupas itu, tapi saya hanya intermezzo sedikit. Nah, jadi perlunya hidup berjemaat karena bisa berbakti bersama umat Tuhan yang lain. Jadi kita berkumpul berbakti
menyembah, memuji Tuhan bersama, memuliakan Tuhan bersama, meninggikan Tuhan bersama, berdoa bersama, itu sesuatu yang indah. Bukan berarti kita tidak bisa berdoa sendiri, bisa sekali. Ya, kita kan melakukan itu. Tetapi ketika ada saat kita bertemu bersama, jangan kita katakan jangan abaikan, jangan tinggalkan. Oh, aku bisa berdoa sendiri. Tidak seperti itu. Tapi kita ingat, sama seperti ketika batu bara yang sudah hangat atau membara gitu, lalu kita kipas-kipas, dia akan semakin membara. Tetapi ketika kita angkat satu yang membara itu keluar dari kumpulannya, segera dia akan padam. Demikian juga kehidupan kita. Ada saatnya memang kita harus sendiri, tapi ada saatnya kita harus bersama-sama dalam rangka memuji dan memuliakan Tuhan. Itu berbakti bersama umat Tuhan, umat yang dipilih. Karena kita sama-sama mengerti. Yang kedua, kata firman Allah, bersekutu dengan umat Tuhan yang lain. Kenapa perlu bersekutu? Kita perlu saling mendorong, seperti firman Allah katakan, saling menasihati untuk sesuatu hal-hal yang baik, untuk sesuatu yang mungkin ada proyek-proyek yang kita bisa kerjakan bersama, kita bisa bersekutu untuk itu. Ya, kita bisa karena apa? Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh encourage dari orang lain. Dan itu kalau kita bersekutu dengan umat Tuhan, kita akan mendapatkan jalan yang sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau kita mendapatkan dana dari dunia ini, kita kadang-kala kita tidak mendapatkan sokongan daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya dalam hal ini kita bersekutu dengan umat Tuhan yang lain, bukan untuk saling membicarakan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, bukan. Jauhkan itu dari kita. Jauhkan kita membicarakan kesalahan, pelanggaran orang lain. Tapi kalau kita mau misalnya mendengarkan berita, kita perlu berdoa, ya. Seperti Nehemia, kerusakan yang terjadi di Yerusalem, tembok Yerusalem yang tinggal puing itu belum dibangun, dan dia berdoa supaya apa? Dia bisa, dan Tuhan membuka jalan. Nah itu, karena ada berita dia berdoa. Makanya ketika saya mendengar berita tentang korupsi lah, itu membuat hati saya itu terenyuh. Karena apa? Bayangkan kalau 1.000 triliun saya mendengar dari orang-orang yang ahli mengupah. Bayangkan itu bisa mendapatkan 200 juta manusia atau 100 juta manusia, dengan kalau 200 juta orang dewasa dia bisa mendapatkan 5 juta, kalau 100 juta dia bisa mendapatkan 10 juta rupiah. Itu berarti bukan negara kita ini miskin. Dan kita lihat, kita baca di internet, di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia terjadi manipulasi. Di kota kami ini juga, di provinsi kami ini juga sedang pemeriksaan banyak dari kasus-kasus yang terjadi. Baik di kota, bukan tidak ada. Ada. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak takut Tuhan. Nah, dalam bersekutu dengan Tuhan ini kita diingatkan selalu takut akan Tuhan. Yang terakhir, bisa menumbuh kembangkan karunia-karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Misalnya talenta dulu. Kita yang pemain musik, kita mengembangkan, kita memuliakan Tuhan. Song leader, worship leader, dan singer, dan
penari-penari tamborin dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menembang karunia-karunia yang ada. Karunia ya, karuniakan Tuhan, hikmat, iman, juga pengetahuan, penyembuhan, mujizat, membeda-bedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Kalau itu bersatu dalam gereja Tuhan, betapa dahsyatnya. Dan itu sebabnya kita perlu terus hidup berjemaah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa berikan, supaya apa, gereja itu bertumbuh dengan sehat dan nama Tuhan dipuji dan dipuji. Kehadiran Anda ditunggu dalam gereja Tuhan, tapi janganlah menjadi jemaat yang pasif. Dia adalah jemaat yang aktif untuk bisa diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan jadilah berkat di mana Anda bergereja, di mana Anda berjemaat. Jangan CSS ya, jemaat sana sini, jangan DLL juga, jangan jemaat jalan-jalan, ya, bukan sana, bukan sini, atau jangan JSHP. Ada yang karena kita ingatkan itu JSHP. Jemaat sakit hati udah dibilang jangan merokok, ya. Kalau di kami nggak boleh merokok dalam jemaat. Kalau pelayanan nggak boleh. Ya, kalau pribadinya nggak melayani nggak ada masalah. Ya, kita hanya ingatkan supaya jangan merokok. Dan memang pada waktu orang-orang itu yang merokok itu pada mulanya nggak tenang. Tetapi kami sudah lihat ada banyak orang-orang yang akhirnya mereka bebas dari rokok. Oleh karena apa? Saya tidak merokok, dan ketika saya mengatakan itu bukan karena kebencian, ada 3 alasan saya untuk orang tidak merokok. Alasan ekonomi, alasan kesehatan, dan alasan karena firman Tuhan. Dan itu nggak bisa dibantah itu. Dan ketika mereka menyadari dan mengerti, oh iya, kenapa saya harus gunakan jeripaya saya untuk sesuatu yang sia-sia. Dan pada akhirnya mereka berubah dan mereka melakukan apa yang baik. Dan mereka sendiri mendapatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah jemaat yang bertanggung jawab di mana kita. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami menjadi jemaat yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan juga Bapa di surga menolong kami untuk bertumbuh sebagai jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau sakit penyakit yang mereka kita keluar dan oleh diri kita. Dan juga Bapa di surga, kami berdoa kepada mereka-mereka yang sedang menderita apapun. Tuhan, dalam nama Yesus, engkau mau datang kepada mereka. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, datang kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan, tolong juga mereka. Pertolonganmu datang kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Tuhan, dan mereka mengagungkan engkau, memasukkan engkau karena pertolongan. Terima kasih buat pertolongan baik kami. Dalam nama saya. Amin. Selamat malam, dan kalau kita sedang kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan juga memperkatakan hafal 1-2 ayat dalam kita. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi kita terus secara konsisten melakukannya. Dan kalau kita mau tahu, kita fokus saja dulu 1 ayat yang kita hafal sampai kita tahu. Kalau kita sudah tahu, kita tahu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Iman timbul dan kebenaran. Semoga iman kita menjadi tangguh, kuat untuk mempermuliakan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!